Tahukah kamu bahwa kamu hanya perlu beberapa perubahan lagi untuk benar-benar meningkatkan kualitas hidupmu? Berikut adalah beberapa perubahan yang kami terapkan dan hasilnya langsung terlihat. Perubahan ini berhasil bagi kami dan kemungkinan besar juga akan berhasil bagimu. Selamat datang di Alux. Pertama, bagaimana kamu menghabiskan pagi harimu? Baiklah, kita perlu membicarakan tentang pagi harimu. Tentu saja, waktu sakral saat harimu dimulai. Cara kamu menghabiskan pagi hari menentukan suasana sepanjang hari, menciptakan efek riak pada tingkat energi, pola pikir, dan produktivitasmu. Anggaplah pagi harimu sebagai landasan peluncuran untuk misi harianmu. Mulailah dengan latihan penuh perhatian seperti meditasi atau yoga, yang memungkinkan pikiranmu untuk memulai hari dengan ketenangan dan fokus. Jika perhatian penuh bukan gayamu, mungkin aktivitas fisik seperti jalan cepat atau olahraga singkat dapat meningkatkan tingkat energimu. Hal ini tidak hanya meningkatkan endorfin, tetapi juga memicu rasa pencapaian di pagi hari. Selanjutnya, kamu harus menyehatkan pikiranmu, temanku. Bacalah sesuatu yang menginspirasi atau mendidik, hindari tarikan gravitasi dari ponsel pintar, media sosial, atau aplikasi berita Anda. Tujuannya di sini adalah untuk memberi makan pikiran Anda informasi positif dan konstruktif yang mendukung tujuan harian dan tujuan jangka panjang Anda. Dan terakhir, tetapkan niat yang jelas untuk hari itu. Membayangkan hasil yang Anda inginkan dapat membantu mengarahkan tindakan dan respons Anda, memberikan peta jalan untuk hari yang sukses dan memuaskan. Bagaimana Anda mendapatkan informasi Anda? Yang kedua dalam daftar transformatif kami adalah mempertimbangkan kembali bagaimana Anda menyerap informasi. Aspek penting yang sering diabaikan di era digital yang dipenuhi dengan konten. Kebijaksanaan adalah sekutu Anda. Informasi, seperti makanan, memerlukan pemeriksaan kualitas. Apakah Anda mengonsumsi informasi yang menyehatkan pikiran Anda? Atau apakah Anda jatuh ke dalam perangkap berita sensasional dan memicu kecemasan yang cepat saji? Mulailah dengan mengidentifikasi dan mengikuti sumber yang kredibel, yang menghargai fakta daripada sensasionalisme, nuansa daripada sensasionalisme. Terlibatlah dengan materi yang tidak hanya memberi Anda informasi tetapi juga mendidik dan menginspirasi, seperti dokumenter, podcast, dan artikel dari para ahli di berbagai bidang. Tetapkan batasan secara kritis. Batasi paparan berita negatif, terutama di pagi hari atau sebelum tidur untuk melindungi kesehatan mental Anda. Menerapkan detoks digital atau waktu bebas layar setiap hari dapat secara signifikan menurunkan tingkat stres dan meningkatkan rasa kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Dan terakhir, diversifikasi asupan informasi Anda. Terlibatlah dengan berbagai perspektif dan suara untuk memperluas pemahaman dan empati Anda. Mempelajari berbagai budaya, sejarah, dan inovasi memperluas cakrawala intelektual Anda dan menumbuhkan pandangan dunia yang lebih terinformasi dan berpikiran terbuka. Ingat, Anda bukan hanya apa yang Anda makan, Anda juga apa yang Anda baca dan apa yang Anda tonton. Dan berbicara tentang apa yang Anda makan, perubahan peningkatan kehidupan ketiga kami berfokus pada peran penting makanan dalam hidup Anda. Apa yang Anda konsumsi setiap hari bukan hanya bahan bakar. Itu adalah blok bangunan penting yang digunakan tubuh Anda untuk memperbaiki, untuk energi, dan untuk berfungsi secara efektif. Jadi makan dengan penuh kesadaran bukan hanya fase yang sedang tren. Itu adalah pilihan gaya hidup dengan manfaat nyata yang langsung. Mulailah dengan mengonsumsi makanan utuh, yang diproses secara minimal dan mendekati keadaan alaminya. Sumber nutrisi ini kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan penting yang memberi tubuh Anda peralatan yang diperlukan untuk berkembang. Gabungkan berbagai macam buah dan sayur berwarna-warni, protein tanpa lemak, dan lemak sehat untuk memastikan pola makan yang seimbang dan padat nutrisi. Perhatikan bagaimana makanan tertentu memengaruhi tubuh dan suasana hati Anda. Beberapa mungkin menawarkan energi dan kejernihan, sementara yang lain menyebabkan kelelahan dan pikiran yang kabur. Membuat jurnal makanan dapat menjadi proses yang mencerahkan, membantu Anda mengidentifikasi makanan yang paling sesuai untuk Anda. Penting juga untuk mempraktikkan makan dengan penuh perhatian. Nikmati setiap gigitan, kunyah dengan saksama, dan hargai rasa dan teksturnya. Melibatkan indera Anda selama makan meningkatkan pengalaman bersantap Anda, membantu pencernaan, dan membantu Anda menyesuaikan diri dengan isyarat lapar dan kenyang tubuh Anda. Sejujurnya, ini adalah cara paling sederhana dan paling efektif untuk segera mulai merasa lebih baik. Makanlah makanan yang lebih baik.
Bagaimana Anda dapat menjaga kesehatan Anda? China's largest B2B wholesale platform, 1688, offers factory direct discounts for overseas micro-merchants. This viral bucket-style shoulder handbag, a top seller on Kesehatan Anda. Sekarang, yang keempat dalam daftar, menjaga kesehatan Anda harus menjadi prioritas yang tidak dapat dinegosiasikan dalam kehidupan setiap orang, bertindak sebagai fondasi tempat segala sesuatu dibangun. Kesehatan Anda bukan sekadar terbebas dari penyakit. Kesehatan adalah kondisi holistik yang meliputi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Jadi, mari kita bahas cara meningkatkan kesehatan Anda secara instan. Jadi, pertama-tama, aktivitas fisik secara teratur adalah yang terpenting. Lakukan rutinitas olahraga yang Anda sukai, jadikan itu bagian yang menyenangkan dan dinanti-nantikan dari hari Anda, bukan tugas yang menakutkan. Itu akan mengubah segalanya. Jadi, baik itu menari, jogging, yoga, atau angkat beban, gerakan meningkatkan suasana hati, meningkatkan tingkat energi, dan meningkatkan kesehatan fisik Anda secara keseluruhan. Prioritaskan juga tidur. Kondisi peremajaan ajaib tempat tubuh Anda pulih dan pikiran Anda memproses serta menyegarkan diri. Tetapkan rutinitas sebelum tidur yang menenangkan. Pertahankan jadwal tidur yang konsisten dan ciptakan lingkungan tidur yang nyaman, gelap, dan tenang untuk mengoptimalkan istirahat Anda. Jangan abaikan kesehatan mental Anda. Gabungkan praktik yang membantu mengelola stres dan kecemasan seperti meditasi, pernapasan dalam, menulis jurnal, atau menghabiskan waktu di alam. Lakukan aktivitas yang membawa kegembiraan dan relaksasi. Dan jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika Anda sedang berjuang. Dari pesimis menjadi optimis. Kelima dalam daftar ini, merangkul optimisme bukanlah tentang memakai kacamata berwarna merah muda. Ini tentang memilih perspektif yang memberdayakan dan mengangkat Anda dan orang lain di sekitar Anda. Berubah dari pesimis menjadi optimis dimulai dengan mengakui bahwa pikiran kita membentuk realitas kita. Sekarang, pertama-tama, praktikkan rasa syukur setiap hari. Mengakui dan menghargai hal-hal baik dalam hidup Anda, tidak peduli seberapa kecil, mengalihkan fokus Anda dari kekurangan menjadi kelimpahan. Ini adalah praktik kecil yang menghasilkan perubahan signifikan dalam suasana hati dan pandangan Anda. Selanjutnya, secara sadar ubahlah pikiran Anda saat menghadapi tantangan. Daripada memikirkan hal-hal negatif, tanyakan pada diri Anda, apa yang dapat saya pelajari dari ini? Bagaimana situasi ini dapat berfungsi sebagai peluang pertumbuhan? Petik 2. Perubahan pola pikir ini mengubah hambatan menjadi batu loncatan menuju pengembangan pribadi. Kelilingi diri Anda dengan pengaruh positif. Berinteraksilah dengan orang-orang yang menginspirasi dan menyemangati Anda. Kurangi paparan terhadap individu-individu negatif yang menguras energi Anda. Ingat, optimisme itu menular. Dengan mengembangkannya, Anda mungkin akan menginspirasi orang lain untuk memiliki pandangan yang lebih optimis juga. Dan terakhir, rayakan kemenangan Anda, tidak peduli seberapa kecilnya kemenangan itu. Mengenali dan menikmati pengalaman positif akan meningkatkan harga diri dan ketahanan Anda, menyediakan penyangga terhadap kemunduran hidup yang tak terelakkan. Merangkul optimisme sebagai filosofi hidup tidak berarti mengabaikan kenyataan. Itu berarti menjalani hidup dengan sikap konstruktif yang penuh harapan yang tidak hanya meningkatkan kualitas hidup Anda tetapi juga secara positif memengaruhi kehidupan orang-orang di sekitar Anda. Seberapa aktif Anda? Begini, kita tahu bahwa memesan makanan itu cepat dan mudah, tetapi Anda tahu, sesekali ada baiknya pergi ke toko, mendapatkan bahan-bahan yang Anda inginkan, dan memasak makanan yang enak untuk diri sendiri. Dan hal yang sama berlaku untuk setiap aspek kehidupan. Anda lihat, kita tidak diciptakan untuk duduk di kursi dan menatap layar sepanjang hari. Tidak, tubuh dan pikiran kita tidak cocok untuk gaya hidup dengan aktivitas yang sangat rendah ini. Tetapi sayangnya, itulah yang harus kita lakukan sebagian besar waktu, terutama jika kita bekerja di meja. Artinya, Anda perlu mengimbanginya dengan secara sadar memilih hal-hal yang tidak nyaman sesekali hanya untuk membuat diri Anda tetap aktif dalam situasi kehidupan yang normal. Begini, kehidupan yang tidak banyak bergerak membuat Anda lambat dan lesu secara menyeluruh. Jadi, jika Anda tidak mengatasinya dengan sengaja menjadi aktif, maka kelambanan dan kelesuan itu akan menjadi hal yang normal bagi Anda. Berjuang untuk sesuatu yang berada di luar jangkauan Anda. Nah, yang ketujuh dalam daftar tindakan transformatif dan ampuh ini adalah menetapkan dan mengejar tujuan yang mungkin tampak di luar jangkauan Anda. Kedengarannya berlawanan dengan intuisi, tetapi tetaplah bersama kami, oke? Ini bukan sembarang tujuan. Ini adalah aspirasi yang mendorong Anda melampaui zona nyaman, mengundang pertumbuhan, ketahanan, dan penemuan jati diri.
Mulailah dengan bermimpi besar. Aluxer, berikan diri Anda kebebasan untuk membayangkan masa depan yang tidak dibatasi oleh keadaan Anda saat ini atau kegagalan masa lalu. Apa yang akan Anda kejar jika Anda tahu bahwa Anda tidak akan gagal? Mimpi-mimpi ini menjadi bintang utara yang memandu perjalanan Anda, memberikan arah dan tujuan. Begini, kita sebagai manusia mendapatkan rasa kepuasan yang besar dari pencapaian. Jika seseorang bertanya apa momen terbaikmu, pikiranmu pada akhirnya akan tertuju pada momen saat kamu melakukan sesuatu yang luar biasa, saat kamu mencapai sesuatu yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Berikut tantangan pribadi untukmu. Takut nonton drama pendek terganggu iklan atau terhenti di paywall? Pine Drama, tanpa pop-up iklan sepanjang waktu, semua drama pendek bisa diakses gratis tanpa kunci. Semua genre, mulai dari misteri, aksi penuh semangat, hingga romansa manis tersedia lengkap. Ikut tantangan pribadi untukmu. Berusahalah untuk mencapai satu pencapaian setiap 3 bulan. Tidak masalah seberapa besar atau seberapa kecil, selama kamu dapat mengkategorikannya sebagai sebuah pencapaian. Mulailah melakukan ini dan kamu akan melihat seberapa besar hidupmu akan mulai berubah setelahnya. Menjadi jauh lebih baik dalam sesuatu. Menjadi jauh lebih baik dalam sesuatu, baik itu keterampilan, hobi, atau sifat pribadi, tidak hanya meningkatkan harga dirimu, tetapi juga menambah nilai dalam hidupmu dan kehidupan orang lain di sekitarmu. Mulailah dengan memilih sesuatu yang kamu sukai atau ingin kamu tingkatkan. Ini bisa berupa keterampilan profesional, bidang pengembangan pribadi, hobi, atau bahkan kemampuan fisik. Ketika kamu berinvestasi pada sesuatu yang memicu minatmu, perjalanan peningkatan akan sama memuaskannya dengan tujuan. Terlibat dalam latihan yang disengaja, yang melibatkan pengulangan keterampilan, mencari umpan balik, dan membuat penyesuaian untuk meningkatkannya. Latihan yang disengaja itu bertujuan dan sistematis, membutuhkan fokus dan usaha, tetapi mengarah pada peningkatan yang luar biasa dari waktu ke waktu. Rayakan setiap tonggak kecil kemajuan, akui dan beri penghargaan pada diri sendiri atas peningkatan, tidak peduli seberapa kecilnya itu. Itulah yang akan menumbuhkan motivasi dan kepercayaan diri, membuat perjalanan menjadi menyenangkan dan berkelanjutan. Dan terakhir, pertimbangkan untuk mencari mentor atau pelatih yang dapat membantu membimbing dan mendukung Anda melalui perjalanan peningkatan Anda. Seorang individu yang berpengalaman dapat menawarkan wawasan, umpan balik, dan dorongan yang berharga, mempercepat kemajuan Anda, dan membantu Anda menghadapi tantangan dengan lebih efektif. Ingat, perjalanan peningkatan dan penguasaan itu berkelanjutan. Rayakan prosesnya, hadapi tantangannya, dan nikmati kegembiraan melihat diri Anda tumbuh dan berkembang. Bangun koneksi yang bermakna. Sekarang, yang ke-9 dalam agenda transformatif ini adalah membangun koneksi yang bermakna dengan orang lain. Koneksi ini berfungsi sebagai permadani kehidupan kita, memberikan dukungan, kegembiraan, dan tujuan. Terlibat dengan komunitas Anda dan membina hubungan yang mendalam tidak hanya memuaskan, tetapi juga penting untuk kesejahteraan mental dan emosional. Mulailah dengan memelihara hubungan yang sudah ada dengan keluarga dan teman-teman Anda. Prioritaskan untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan orang-orang terkasih, terlibat dalam aktivitas yang membawa kegembiraan, dan menumbuhkan pemahaman dan ikatan yang lebih dalam. Menunjukkan penghargaan, cinta, dan dukungan secara konsisten akan memperkuat hubungan penting ini. Namun, jangan berhenti di situ saja. Berusahalah secara aktif untuk memperluas lingkaran sosial Anda. Terlibatlah dengan komunitas yang lebih luas melalui kelompok sosial, klub, atau organisasi yang selaras dengan minat dan nilai-nilai Anda. Berpartisipasi dalam acara komunitas atau menjadi sukarelawan juga menawarkan kesempatan untuk terhubung dengan individu yang berpikiran sama. Ingat, membangun hubungan yang bermakna membutuhkan upaya dan kesengajaan. Bersikaplah terbuka untuk bertemu orang baru dan hadapi setiap interaksi dengan empati, rasa hormat, dan minat yang tulus. Mendengarkan secara aktif dan komunikasi yang terbuka adalah landasan hubungan yang kuat dan sehat. Selain itu, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman Anda. Terlibatlah dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, budaya, dan pengalaman hidup. Hubungan sosial yang beragam memperkaya hidup Anda, memberikan perspektif yang berbeda, dan menumbuhkan rasa persatuan dan kemanusiaan bersama. Di dunia yang seringkali didorong oleh interaksi digital, berupaya untuk membangun dan menjaga hubungan langsung yang bermakna sangatlah penting. Baik melalui keluarga, teman, atau keterlibatan komunitas, hubungan ini menawarkan dukungan, kegembiraan, dan rasa memiliki yang sangat berharga bagi kualitas dan kepuasan hidup Anda. Dan terakhir, membantu orang lain dengan apa yang Anda bisa.
Mendarat di nomor 10, mari kita terapkan praktik mengangkat dan mengubah hidup dengan membantu orang lain kapanpun dan dengan cara apapun yang Anda bisa. Terlibat dalam tindakan kebaikan dan pelayanan tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang Anda bantu. Itu juga sangat bermanfaat dan memperkaya Anda. Mulailah ini dengan mengidentifikasi keterampilan, bakat, dan sumber daya unik Anda. Apa yang dapat Anda tawarkan yang dapat memengaruhi kehidupan orang lain secara positif, itu bisa berupa keahlian profesional, keterampilan khusus, bantuan keuangan, atau sekadar waktu dan kehadiran Anda. Sadarilah bahwa setiap kontribusi, sekecil apapun, dapat membuat perbedaan yang signifikan. Selanjutnya, carilah peluang untuk melayani di komunitas Anda. Banyak organisasi dan badan amal lokal yang terus mencari sukarelawan dan dukungan. Baik itu membantu di bank makanan, menjadi tutor siswa, menyediakan persahabatan bagi orang tua, atau mendukung acara komunitas, ada banyak cara untuk terlibat. Namun, membantu orang lain tidak terbatas pada kesukarelaan formal. Tindakan kebaikan sehari-hari yang sederhana seperti menolong tetangga, mendukung teman yang membutuhkan, atau menunjukkan empati dan pengertian kepada orang asing, semuanya berkontribusi pada budaya kepedulian dan komunitas. Penting juga untuk membantu orang lain dengan kerendahan hati dan rasa hormat, mengakui martabat dan nilai setiap individu, terlibat dalam pelayanan dengan hati dan pikiran terbuka, siap untuk belajar dan tumbuh dari pengalaman. Dan itu saja daftarnya, Alux. Bahkan jika Anda hanya menerapkan beberapa perubahan ini, kami jamin hidup Anda akan jauh lebih baik. Kami harap Anda mempelajari sesuatu yang berharga di sini hari ini, temanku. Sampai jumpa di lain waktu. Jaga diri.